Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Saya Cecep Eli Kosasi, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini terdiri dari berbagai kelenjar dan sel khususnya di seluruh tubuh. Nah, sel endokrin ini bekerja sama dengan sistem saraf untuk meningkatkan komunikasi antar sel dan memungkinkan sel untuk berkoordinasi dan mengintegrasikan aktivitasnya untuk mempertahankan homeostatis. Nah, bagaimana perbandingan sistem endokrin dan saraf? Kita lihat bahwa kalau sistem endokrin dia menggunakan hormon, kemudian juga mendistribusikan hormon melalui aliran darah, kemudian merespon rangsangan secara perlahan dari detik hingga hari, kemudian memberikan efek jangka panjang, kemudian beradaptasi perlahan terhadap rangsangan terus-menerus. Bagaimana dengan saraf? Kalau saraf, dia menggunakan neurotransmitter, kemudian mengeluarkan neurotransmitter ke dalam ruang kecil sinaps, kemudian merespon rangsangan dengan cepat atau milidetik cepat sekali, kemudian memberikan efek jangka pendek dan beradaptasi dengan cepat terhadap rangsangan terus-menerus. Nah, bagaimana dengan hormon? Nah, karena di dalam endokrin ini berkaitan dengan hormon. Hormon itu ada berbagai macam. Di antaranya ada hormon hidrofilik, yaitu hormon peptida, katekolamin, dan idiolamin, atau lipofilik, yaitu hormon steroid dan hormon tiroid. Kemudian hormon peptida, kategori hormon kimia yang paling melimpah adalah rantai asam amino dengan panjang yang bervariasi. Kemudian juga ada katekolamin diproduksi oleh medula adrenal berasal dari asam amino tirosin. Kemudian idioleamin diproduksi oleh kelenjar pineal dan berasal dari asam amino triptopan. Kemudian ada hormon steroid yang diproduksi oleh korteks adrenal dan kelenjar endokrin reproduksi. Merupakan lipid netral yang berasal dari kolesterol. Nah, kemudian juga ada hormon tiroid diproduksi oleh kelenjar tiroid, merupakan turunan tirosin yang berodium. Kalau kita lihat hormon di dalam sel dan pembuluh darah seperti ini. Hormon steroid berasal dari kolesterol atau lipid, dapat dengan mudah melewati membran sel. Kemudian begitu berada di dalam sel, mereka berikatan dengan reseptor di nukleus yang berikatan dengan DNA. Hal ini memiliki sintesis protein baru yang kemudian mengubah metabolisme di dalam sel. Hormon berbasis protein tidak dapat menembus dinding sel, akibatnya mereka berikatan dengan reseptor di permukaan sel. Pengikatan hormon mengaktifkan sistem pembawa pesan kedua, rangkaian proses yang menghasilkan produksi pembawa pesan kedua. Kemudian di sini ada gambar second messenger mengaktifkan enzim tertentu. Kemudian juga nanti enzim ini mempengaruhi reaksi seluler, memproduksi respon sel terhadap hormon. Jadi ini adalah bagaimana mekanisme dalam hormon. Nah, selanjutnya adalah ada kelenjar hipofisis dan hipotalamus. Nah, gambar atau letaknya adalah di bawah cerebrum ya. Jadi kelenjar pituitari kecil ini seukuran kacang polong, terletak di bawah hipotalamus. Itu terletak di sela tursika sebelah rongga di dalam tulang sphenoid. Nah, kemudian di situ ada gambar terkait dengan tangkai yang disebut dengan infundibulum, menghubungkan hipotalamus dan hipofisis. Nah, ini kemudian ada gambar juga di sana ada kelenjar pituitari terdiri dari dua, yaitu kelenjar hipofisis anterior yang paling depan dan adenohipofisis dan hipofisis posterior atau neurohipofisis. Nah, untuk anterior pituitari atau bagian adenohipofisis, yaitu gambarnya seperti ini, di mana neuron di dalam hipotalamus mensintesis berbagai hormon. Beberapa disebut hormon pelepas, merangsang hipofisis anterior dan untuk mengeluarkan hormonnya. Yang lainnya disebut hormon penghambat, menekan sekresi hormon oleh hipofisis anterior. Nah, kemudian neuron hipotalamus melepaskan hormonnya ke dalam sistem pembuluh darah yang disebut disebut sistem portal ya, hipofisis. Kemudian juga nanti di dalam darah mengalir langsung ke hipofisis anterior.
tempat hormon dan hipotalamus bekerja pada sel target di kelenjar hipofisis anterior. Dan selanjutnya ini akan hal ini merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan atau menekan pelepasan hormon tertentu ke dalam sirkulasi umum. Nah, ini gambaran dari bagaimana hipotalamus, kemudian anterior pituitary dan posterior pituitary, ada beberapa hormon yang dikeluarkan, kemudian masuk ke dalam sel target. Untuk hormon hipofisis anterior, di sini ada beberapa hormon yang dikeluarkan, diantaranya adalah hormon tiroid, hormon yang masuk ke dalam mammary gland, kemudian adrenal cortex, ada di situ ada ACTH, kemudian juga ada yang adiposa tisus masuk ke dalam tulang, kemudian juga ada testis, ada ovarium dan mengeluarkan nanti luteinizing hormone. Kemudian juga ke testis, ovarium mengeluarkan FSH atau follicle stimulating hormone. Tadi di tiroid itu menghasilkan thyroid stimulating hormone, juga yang ke otot dan tulang yang dikeluarkan adalah growth hormone atau somatotropin. Kemudian untuk hormon hipofisis posterior di sini ada dua ya. Pertama adalah oksitosin dan antidiuretik hormon. Jadi kedua hormon ini dikeluarkan oleh hormon hipofisis posterior. Nah, bagaimana kontrol sekresi hipofisis? Nah, jadi hipofisis dikendalikan karena pengaruh lingkungan. Misalnya kondisi dingin, dia akan mengeluarkan hipotalamus akan mengeluarkan TRH. Kemudian nanti TRH akan menstimulasi TSH. TSH akan menstimulasi pengeluaran hormon tiroid. Kemudian nanti akan mengeluarkan hormon tiroid itu. Kalau tiroid berespon, kemudian akan kembali lagi kondisi stabil kalau sudah dikendalikan. Nah, untuk kelenjar adrenal, di sini ada gambarnya, gambar kelenjar adrenal itu letaknya di atas ginjal, dan ini akan terdiri dari medula dan korteks ya. Di mana di korteks adrenal adalah terdiri dari 3 lapisan jaringan kelenjar, setiap lapisan mengeluarkan kortikosteroid yang berbeda. Kemudian juga yang ada zona glomerulosa mengeluarkan mineralokortikoid, kemudian zona fasciculata mengeluarkan glukokortikoid, dan zona reticularis mengeluarkan steroid seks. Kemudian ada beberapa kelas hormon yang disekresikan oleh korteks adrenal, diantaranya adalah mineralokortikoid, glukokortikoid, dan seks steroid. Dan masing-masing ini memiliki karakteristik yang spesifik ya, baik mineralokortikoid, glukokortikoid, dan seks hormon atau seks steroid ya. Selanjutnya adalah kelenjar pineal. Nah, kelenjar pineal ini yang cukup unik ya. Dia terletak di tengah otak, di atap ventrikel ketiga otak ya. Dan terdapat kelenjar pineal kecil yang berbentuk kerucut. Ini letaknya ada dekat ini ya, dekat hipotalamus, kemudian pituitary, ada juga kelenjar pituitary. Kemudian juga ada timus. Nah, ini juga cukup menarik ya. Timus mengeluarkan hormon timosin dan timopoetin, 2 hormon yang berperan dalam pengembangan sistem kekebalan tubuh. Meskipun timus mengeluarkan hormon, kerja hormon tersebut menjadikan timus sebagai bagian dari sistem kekebalan. Nah, ini ada gambar letaknya, timus terletak di dalam mediastinum. Ya, di mediastinum, tepat di bawah tulang iga. Di sini letaknya ada dekat laring, ada thyroid gland, kemudian juga ada trachea, ada ginjal, ada paru-paru. Nah, itu letak timus di sana, dekat di bawah tulang iga. Kemudian juga ada kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini terletak di leher, tepat di bawah trachea, membungkus bagian anterior dan lateral trachea. Di sini ada jaringan tiroid terbuat dari kantung kecil disebut folikel tiroid. Setiap folikel diisi koloid tiroid ya. Sel 2 hormon yaitu T3 atau tiroidotironin dan T4 tiroksin. Kemudian sel di antara folikel tiroid disebut dengan parafolikel, mengeluarkan hormon kalsitonin,
kalsium ini memicu pengeluaran kalsium dalam tulang. Selanjutnya adalah kelenjar paratiroid. Nah ini, paratiroid ini terletak di lobus posterior tiroid. Kebanyakan orang memiliki 4 kelenjar paratiroid, namun jumlahnya kelenjar serta lokasinya dapat bervariasi. Bagaimana homeostasi kalsium? Nah ini penting sekali untuk dipahami bahwa homeostasi kalsium terjadi bila kadar kalsium turun, ya, maka akan dikeluarkan paratiroid hormon. Kemudian kalsium akan keluar dari tulang masuk ke dalam pembuluh darah sehingga kalsium akan meningkat. Bila kondisi kalsium di dalam darah meningkat, maka kalsium akan mengeluarkan juga hormon kalsitonin. Nah, kalau meningkat ya, kalsitonin itu akan memasukkan kalsium ke dalam tulang sehingga akan terjadi penurunan kadar kalsium sehingga akan terjadi keseimbangan. Jadi antara kalsitonin dan paratiroid terjadi keseimbangan. Bagaimana dengan pankreas? Nah, pankreas ini terletak di belakang lambung dengan kepalanya terselip di lekukan awal usus kecil atau duodenum dan ekornya mencapai limpa. Nah, di sini ada sel, kalau diperbesar ya, ada sel eksokrin yang disebut acinus mengeluarkan si enzim pencernaan ke dalam saluran yang mengalir ke dalam usus kecil. Nah, di sini ada beberapa, di sel Langerhans itu ada beberapa sel ya, ada sel alfa, sel beta, dan sel delta. Dan diselingi dengan sel eksokrin ini terdapat kelompok sel endokrin. Sel-sel ini disebut pulau pankreas atau disebut pulau Langerhans, dan pulau pankreas mengandung beberapa sel ya tadi, sel alfa, beta, dan delta. Untuk sel alfa dia mengeluarkan hormon glukagon, kemudian untuk yang sel beta mengeluarkan insulin, kemudian sel delta dia mengeluarkan somatotropin. Nah, bagaimana meregulasi glukosa darah? Nah, glukosa darah ini dimulai pada saat setelah makan ya, kadar glukosa darah meningkat seiring dengan glukosa dari saluran pencernaan masuk ke dalam aliran darah. Kemudian kadar glukosa yang tinggi merangsang sel beta pankreas untuk mengeluarkan insulin. Kemudian insulin memicu 2 reaksi. Yang pertama adalah ini merangsang sel untuk mengambil lebih banyak glukosa. Dan kedua adalah menyebabkan hati mengambil glukosa dan menyimpannya itu sebagai glikogen. Hasil gabungannya adalah kadar glukosa kembali ke tingkat normal. Nah, ketika kadar glukosa darah turun di bawah titik tertentu, sel alfa pankreas melepaskan glukagon ke dalam darah. Sehingga kadar glukagon ini merangsang hati untuk memecah glikogen yang disimpan menjadi glukosa, yang kemudian dilepaskan ke aliran darah. Hal ini menyebabkan kadar glukosa darah meningkat. Nah, ini adalah bagaimana regulasi pada saat glukosa masuk sampai kalau kekurangan maka dikembalikan lagi atau dikeluarkan lagi glukosa ke dalam darah. Kemudian ada sel gonad di sini. Sel-sel gonad ini adalah sel-sel folikel ovarium mensekresikan estrogen. Dan estrogen mendorong perkembangan karakteristik wanita yang berkontribusi pada perkembangan sistem reproduksi setelah ovulasi. Korpus luteum mengeluarkan progesteron, dan progesteron dikombinasikan dengan estrogen membantu menjaga lapisan rahim selama kehamilan. Nah, di sini ada gambar ovarium dan nanti juga ada sel, ada organ testis ya. Dimana kalau testis ini sel khusus yang di dalam testis ini mengeluarkan testosteron khusus untuk laki-laki atau pria. Testosteron ini memacu perkembangan karakteristik seksual pria. Itu juga menopang produksi sperma. Baik, demikian paparan penjelasan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Sampai bertemu kembali di program pembelajaran PSDKU 2023, Prodi Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.